Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara tentang kondisi geografis negara Indonesia. Fokus kita kali ini kita bicara mengenai pengaruh Indonesia sebagai negara maritim terhadap perekonomian masyarakat. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa Indonesia adalah negara maritim dan memiliki banyak pulau. Nah, apa itu negara maritim? Negara maritim ya adalah negara yang sebagian besar wilayahnya tertutupi oleh air. Ya, dalam hal ini laut. Ya, Indonesia memiliki luas lautnya lebih luas dibandingkan daratannya. Makanya Indonesia disebut negara maritim. Nah, mulai dari pekerjaan tentu akan berbeda dengan negara yang mempunyai sedikit atau tidak memiliki sama sekali laut. Contohnya pengaruh terhadap perekonomian yaitu nanti banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan laut, entah pekerjaannya langsung di laut atau berasal dari sumber daya alam yang ada di laut. Contohnya seperti apa pekerjaannya? Ya, yang pertama ada nelayan. Ya, yang pasti nelayan ini mengambil ikan itu di laut. Ya, ada yang mengambil cumi-cumi, ya ikan atau misalkan sumber daya yang lain. Seperti gurita, nah itu nelayan. Yang kedua ada petani rumput laut. Ya, yang namanya rumput laut pasti ditanamnya di laut. Makanya mereka membutuhkan laut yang bersih untuk menghasilkan rumput laut yang berkualitas. Yang selanjutnya ada petani budidaya mutiara. Nah, mutiara yang biasa dijadikan sebagai perhiasan, kalau pada zaman dahulu itu harus ditangkap, diambil kerang mutiaranya tanpa ada budidaya, jadi masih murni proses alam. Nah, sekarang karena kemajuan teknologi, beberapa daerah di Indonesia telah bisa membudidayakan mutiara dengan cara tertentu nanti pastinya. Nah, yang selanjutnya kita ada petani garam. Nah, petani garam ini biasanya mengumpulkan air laut yang dikeringkan sehingga nanti akan muncul kristal-kristal yang akan dijadikan sebagai garam, ya, terutama garam laut. Dan bisa juga nanti dikasih beberapa kimia seperti yodium supaya mineral dalam garamnya lebih baik. Selanjutnya pasti ada pedagang ikan laut. Ya, tadi dari nelayan ditangkap, dijual atau dilelang di rumah pelelangan di pinggir pantai biasanya. Nah, mereka di sini yang berdagang pasti berdagang ikan laut. Meskipun nanti ada cumi-cumi atau gurita. Nah, ini masih masuk ke berhubungan sumber daya alam yang ada di laut. Selanjutnya yang terakhir ya ada pemandu wisata bawah laut. Contohnya seperti di wilayah Bunaken ya di Sulawesi yang terkenal dengan kekayaan biota lautnya, atau misalkan di Raja Ampat di Papua. Ya, banyak karena Indonesia memiliki beberapa spot untuk menyelam yang indah dan beberapa terindah di dunia. Nah, maka di sini Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan pemandu wisata bawah laut yang profesional tentunya. Nah, itu. Nah, bagaimana nanti efeknya positifnya ketika Indonesia sebagai negara maritim? Yang pertama, Indonesia menjadi
jalur perdagangan internasional. Ya, karena Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, maka Indonesia memiliki tempat yang sangat cocok, sangat strategis. Makanya banyak kapal-kapal ya pembawa barang yang singgah di Indonesia. Selanjutnya terjadi komunikasi dari berbagai daerah. Ya, misalkan ada orang Jepang ingin ke Australia ya berjualan atau berdagang, tentu dia akan melewati Indonesia. Jadi orang Indonesia nanti akan berkomunikasi kepada orang Jepang dan sebaliknya. Ya, selanjutnya nanti tentu ketika ada komunikasi pasti ada pertukaran atau perpindahan ilmu dan teknologi. Misalkan kita berkomunikasi dengan orang Jepang, mungkin kita akan bisa belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di Jepang. Ya, ini hanya contoh dari efek positif Indonesia sebagai negara maritim. Nah, untuk negatifnya, yang pertama pasti adanya ketidakmerataan pembangunan. Contoh, di Pulau Jawa kita pelabuhan sudah sangat banyak dan mumpuni. Namun untuk di Pulau Papua sedikit dan tidak mumpuni. Ya, bisa kalian lihat nanti bisa searching juga bagaimana pembangunan di Indonesia. Apakah pembangunan di Jawa akan sama dengan di Papua atau tidak? Selanjutnya, rentan terjadinya konflik daerah. Ya, entah perebutan lahan, entah perebutan tempat mencari ikan dan sebagainya. Nah, ini biasanya sering terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Yang terakhir, ya, Indonesia sering terjadi bencana alam. Kenapa? Salah satunya kita karena banyak air yang biasa terjadi itu adalah menimbulkan angin puting beliung. Cukup sekian, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.